Salam penuaian, salam terobosan. Puji nama Tuhan. Saya yakin keadaan kita dalam keadaan yang luar biasa baik karena penyertaan Tuhan. Pagi ini kita bangun hari yang baru, kasih Tuhan yang baru selalu menaungi kita. Amin, saudara. Pagi ini biarlah renungan judul pagi hari ini supaya kita tahu tema yang kita bahas adalah akuilah Dia, akuilah Tuhan. Saya mau mengawalinya dengan ilustrasi proses melamar pekerjaan, saudara. Ilustrasi proses melamar pekerjaan. Paling tidak ini yang saya bahas adalah yang di New York. Saya lebih familiar dengan yang di New York, di Amerika. Kalau orang melamar pekerjaan, ada beberapa perusahaan memiliki proses yang cukup panjang melalui resume, interview. Saat prosesnya biasanya kalau sudah lolos dari resume kita terpilih, the next step adalah interview. Dan interview itu ada beberapa proses, dan yang paling tidak pada umumnya basic pertanyaan untuk diawali, dia akan menanyakan, tell me about yourself. Tell me about yourself, perkenalkan siapa kamu. Terus the next one, what is your weakness? Apa kelemahan kamu? In your prior work atau current work, in your prior work or current work, tell me like the most difficult problem that you are facing and how you find the solution. Artinya kasih tahu, kenalkan dirimu, kenalkan kelemahanmu, dan dari kerja kamu yang sebelumnya ataupun yang saat ini kamu kerja, ada pengalaman atau masalah-masalah yang kamu hadapi yang paling sulit itu apa, dan cara kamu solusinya itu apa. Seperti itu, saudara. Jadi kadang-kadang saya membantu beberapa teman untuk kayak latihan interview. Dulu suami saya juga saya praktis. Biasanya kalau ditanya weakness itu sesuatu yang negatif, kita bikin menjadi hal yang positif. Itu tips-tipsnya. Bukan, saya nggak membahas pekerjaan saat ini. Dan setelah sudah proses interview, biasanya kalau company besar itu ada proses the next step. The next step adalah di mana mereka akan dihadapkan dengan case study. Case study itu problem, dihadapkan dengan case study problem yang nggak dikasih tahu sebelumnya saat itu. Jadi proses ini untuk melihat kemampuan kita dalam berpikir secara kritis dan menghasilkan solusi. Jadi dia pengen tahu ini orang bagusnya di resume atau emang cara berpikirnya kritis. Jadi dihadapkan saat itu tidak ada clue, tidak ada heads up sebelumnya, dia dihadapkan dengan case study. Itulah paling tidak di Amerika yang saya tahu. Sama seperti hidup ini, saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bangku sekolah. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari pengalaman hidup mungkin. Dari tuntunan orang tua. Dan cuman satu, yang sumbernya cuman satu, dari Tuhan. Yang kita hanya bisa dapatkan dari Tuhan adalah hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat itu adalah kemampuan kita untuk berkata-kata dengan tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Jadi hikmat itulah yang kita nggak bisa pelajari di buku. Hikmat itulah yang kita nggak pelajari mau S1, S2, S3, S4, S-teler, semuanya kita nggak bisa pelajari. Cuma sumbernya adalah dari Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya dan suami memiliki kesempatan untuk ngobrol sama Pastor Yongki dan Bu Yongki. Saat itu kita bahas soal AI, saudara. AI. AI. Dan kita sama-sama sepakat, kita terkagum dengan teknologi kemajuan ke depan ini. Dan kita juga bersepakat, biarlah kita memakai kemajuan teknologi ini, AI ini, untuk bermanfaat untuk membantu kita, bukan sebagai pedoman. Amin, saudara? Ya, AI itu adalah pembantu yang membantu kita, teknologi, tapi bukan pedoman. Mau semaju apapun AI ke depan atau teknologi yang ke depan, tapi
yang kita tahu pasti, kita benar-benar menyadari pedoman orang percaya adalah firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Dialah firman yang menjadi manusia. Permulaan itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Jadi apapun yang kedepannya teknologi digunakan, kita ambil advantage-nya, tapi jangan berpedoman dengan teknologi, berpedoman pada firman Tuhan. Kembali lagi, eee karena kemajuan teknologi Saudara, apalagi sekarang ya, nggak usah ngomong ke depan deh, ke future. Sekarang pun kita mengalami kesulitan. Ada beberapa orang yang mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan, karena banyaknya saingan. Sekarang apalagi di Amerika ya, ada beberapa pekerjaan yang udah digantikan dengan robot, Saudara. Jadi, eee, dan kabar baiknya, percayalah kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Apapun saingan ke depan, apapun masalah, kemajuan yang bikin kesannya, kan firman Tuhan mengatakan semakin buruk. Kondisi semakin buruk saat kita mengakui Tuhan, percayalah, percayalah, firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan." Amin, semuanya akan baik. Puji nama Tuhan. Ayat emas bulan Agustus yang Tuhan percayakan buat gereja kita adalah, sama-sama kita baca Amsal 12 ayat 8. Amsal 12 ayat 8. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Bulan ini kita membahas banyak soal ini, dan saya diberkati dengan Pastor Yongki, Ko Heri, sangat menguatkan kita, diperjelas, disingkapkan lebih lagi. Critical thinking critically, berpikir kritis. Baru kemarin, Pastor Yoki di Ibadah Raya berfirman, saya diberkati banget, berpikir kritis dengan menggunakan akal sehat. Akal sehat yang berpegangan pada firman Tuhan dan bebas dari emosi atau prasangka sebelum kita berkata-kata atau berlaku. Dan pagi ini biarlah saya mengambil kesempatan untuk menekankan. Dikatakan di sini adalah seimbang. Firman Tuhan yang lain dikatakan seimbang, sepadan. Ada kata seimbang, artinya ada balance, ada neraca, artinya ada uh, pertimbangan, neraca, alat bantu timbang yang tidak berat sebelah, selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kebenaran. Dikatakan dipuji seimbang dengan akal budi yang Tuhan taruh buat kita. Amin. Nah, critical thinking itu biasanya orang rohani bisa bahasa rohaninya dikatakan wise, wisdom, kebijaksanaan. Dan itu berrelasi dengan akal sehat. Pak Yongki katakan kemarin akal sehat kita. Nah, karena itulah kita bersyukur. Karena kita diberi akal sehat, akal budi. Karena itu kita tidak bisa digantikan dengan AI. Pertanyaannya, apakah AI punya akal budi, Saudara? Apakah AI semaju-majunya teknologi yang ada saat ini, apakah AI punya akal budi? Saya nggak takut salah, saya bisa bilang tidak. Saya bisa bilang tidak, amin. Karena manusia itu terdiri dari 3. Kalau kita tahu kebenarannya, manusia terdiri atas 3, tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, kita memiliki akal budi. Tuhan berikan kita akal budi, memiliki roh. Karena kita memiliki roh, karena itu kita bisa menerima hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sedangkan AI tidak, Saudara. AI adalah data engine. AI adalah data engine di mana hanya bisa memproses data-data atau berdasarkan algoritma atau data-data yang diajarkan kepada engine tersebut, kepada AI itu tersebut. Jadi percayalah, semaju apapun kalau kita mengakui Tuhan,
mengakui Dia dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kita akal budi yang sehat, hikmat itu. Karena ini saudara, saya melihat apa ya, firman Tuhan mengatakan, kita diciptakan segambar dengan Allah. Segambar itu kayak kita bercermin. Bercermin kayak Allah bercermin, terus lawannya adalah kita. Itulah Tuhan menggambarkan hubungan kita, kita cerminan Allah. Dengan secara otomatis, harusnya kita menggambarkan bukan hanya fisik, bukan hanya wujud, tetapi sifat, karakter, dan seharusnya cara berpikir kita juga seperti Allah. Amin, saudara. Kemarin saya diberkati sama Pastor Gonang. Pastor Gonang mengingatkan kita Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5, kita baca. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk hendaklah. Pastor Yangki kerap kali bilang kalau lah itu adalah perintah. Jadi firman Tuhan memerintahkan kita untuk memakai pikiran Kristus. Mungkin waktu saya baca ini, mungkin Tuhan Yesus, bukan mungkin, saya tahu Tuhan Yesus tahu jauh sebelum AI ditemukan. Amin. Kita diperlengkapi supaya kita nggak, istilahnya, tetap up to date, tetap relevan. Makanya firman Tuhan, apapun teknologinya, kata firman Tuhan, gunakan pikiran Kristus. Amin. Dikatakan critical thinking. Critical thinking itu hanya bisa muncul saat kita dalam kondisi yang kritis. Critical thinking. Critical thinking hanya bisa muncul saat kita dalam kondisi yang kritis. Saat kita dihadapkan dengan masalah. Itulah respon kita. Itulah di jati diri kita sebenarnya. Jadi ngomong-ngomong soal respon, saudara. Mungkin ada beberapa orang yang lumayan jago menguasai diri, pengendalian diri. Kita bisa jaim di depan orang, kita bisa omongan dan tingkah laku kita atur sedemikian rupa. Ada juga orang yang pakai istilah double standard, di gereja berbeda, di luar berbeda. Ada juga di gereja menyembah Tuhan, tapi cara berbisnis juga yang sangat mendukakan hati Roh Kudus. Ada beberapa orang berespon berbeda. Tetapi saudara, respon atau sikap hati yang spontan itulah jati diri kita sesungguhnya. Amin. Jadi kalau ada beberapa orang yang membela diri dengan katanya, Tuhan Yesus tahu isi hati saya. Oh iya benar, Tuhan adalah Maha Tahu. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, jadilah terang. Tapi kalau cuma Tuhan Yesus doang yang tahu isi hati kita, bagaimana kita jadi terang? Kalau cuma Tuhan Yesus doang tahu isi hati kita, bagaimana kita jadi garam dunia. Jadi dengan kesimpulan ini, Tuhan tahu isi hati kita, tapi untuk orang bisa tahu isi hati kita bagaimana caranya? Salah satunya adalah respon kita. Tuhan bisa kenal siapa isi hati orang itu dari respon kita. Respon yang spontan yang kita keluarkan. Jadi kalau kita bilang di hati kita ada Tuhan, artinya saat kita dihadapkan dengan masalah, harusnya orang bisa lihat ada Tuhan di hati kita, di respon kita. Ada Tuhan di respon kita. Amin, saudara. Itulah kalau dibilangkan jadi terang. Ya, yang tahu isi hati kita cuma Tuhan dan diri kita. Bahkan Tuhan lebih mengenal dari diri kita sendiri. Tapi untuk menjadi terang, ditontonkan, itu melalui salah satunya dari respon kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Amsal 3 ayat 6-7. Amsal 3 ayat 6-7. Kita baca firman Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sekali lagi kita baca. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak.
Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Karena kebijakan itu adalah dari Tuhan, dari takut akan Tuhan. Kita nggak bisa label diri kita sendiri bijak, saudara. Karena kebijakan itu, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sekarang saya mau bertanya, saudara. Pernah nggak sih saudara mengalami hal di mana kita sudah berkata-kata, terus sejenak kita berpikir ulang, "Oh iya ya, harusnya saya mengatakan hal ini. Oh iya ya, harusnya saya nggak bilang ini ya, harusnya saya bilang hal yang ini ya." Atau pernah nggak saudara, eee, ada situasi di mana mau ngomong, tiba-tiba yang keluar berbeda, sesuai yang kita udah tulis tuh, kita udah tulis segala macamnya, kita sudah renung-renungkan, tapi yang keluar dari mulut kita ada yang adalah hal yang berbeda yang tidak kita rencanakan. Tapi, eee, karena hikmat Tuhan, semua yang keluar adalah baik. Saya pernah mengalami hal itu. Kadang-kadang, aduh kurang wise ya omongannya Irin, aduh harusnya saya nggak begitu ya. Atau kadang-kadang ada juga di momen di mana, aduh kadang-kadang saya ngerasa, tuh kata-kata dari mana ya, kok bisa keluar ya. Karena pengalaman itu saya mengakui, saya tahu Tuhan itu sanggup untuk membuat kita lupa, saudara. Tuhan itu sanggup membuat kita lupa dengan apa yang kita sudah tahu. Tuhan itu juga sanggup membuat kita lupa dengan apa yang kita pelajari. Mungkin seexpert-expertnya kita, kalau Tuhan bikin kita lupa untuk mengatakan itu, Tuhan sanggup. Amin, saudara. Dan Tuhan juga sanggup untuk membuat atau menyingkapkan pengetahuan, memberikan pengetahuan secara ekspres. Mungkin kita, eee, belajar sampai lama, belajar dari 4 tahun S1, S2, tapi Tuhan juga sanggup mengutarakan kepintaran, kebijaksanaan, pengetahuan itu secara singkat. Hanya karena Dia mengurapi kita, karena Dia memberikan hikmat kepada kita. Amin. Karena itulah kita tidak boleh menganggap diri kita bijak. Mungkin kita pintar, saudara. Mungkin di tempat kerja kita bos. Mungkin kita di-look up to somebody atau dihargai sama seseorang. Tapi sekali-kali Tuhan sanggup, misalnya kita melakukan hal yang udah expert, tapi kalau Tuhan tahu, Tuhan bisa bikin kita lupa. Kita bisa istilahnya terbodoh di depan orang kalau Tuhan itu mau. Karena makanya semata-mata itu hanya karena Tuhan. Tuhan sanggup melupakan, bikin kita lupa sesuatu yang kita tahu, dan Dia juga sanggup memberi pengetahuan, menyingkapkan, memberi hikmat kepada kita untuk menjadi lebih bijaksana. Itulah kedahsyatan Tuhan. Akui Tuhan dalam setiap lakumu, dalam setiap perkataanmu, dalam setiap pikiranmu. Saat saya merenungkan firman Tuhan ini, Amsal ini, saya menemukan paling 3, 4 hal. 4 hal yang menjadi rema buat saya, saat saya mengatakan akui Tuhan. Yang pertama adalah saat mengakui Tuhan artinya melibatkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Akui Tuhan artinya melibatkan Tuhan dalam pikiran kita, melibatkan Tuhan dalam perkataan kita. Itu yang saya terima. Yang kedua, akui Tuhan, akui Dia, artinya dengan sengaja kita melepaskan kontrol kita, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, ataupun haknya kita lepaskan kontrol itu. Dan memberikan otoritas Tuhan Allah Bapa untuk memimpin kita. Amin. Itu saat kita mengakui Tuhan, itulah yang saya terima, melepaskan semuanya. Mungkin kita punya hak untuk komplain, mungkin kita punya hak untuk kecewa, tapi kita lepaskan itu. Kita lepaskan itu, kita memberikan otoritas Tuhan Allah untuk memimpin hidup kita. Amin. Kalau ngomongin ini susah, saudara, susah sekali. Apalagi sebagai manusia. Makanya mungkin kadang-kadang ada istilah menyalipkan daging. Mungkin saat kita memberikan kontrol itu kepada Tuhan, rasa-rasanya seperti kita disalibkan. Saat kita taat kepada firman Tuhan. Tapi kabar baiknya, pengalaman saya pribadi, saya,
kadang kalau kita tahu firman Tuhan dan kita diposisikan di mana ada masalah nih, masalah di hadapan kita. Kita mungkin di dalam pekerjaan, kita tahu firman Tuhan katanya A, tapi dalam masalah ini kalau kita melakukan hal ini kayaknya kita jatuh. Atau kalau kayak kita tahu gitu, di depan tuh ada jurang, kalau kita melakukan firman Tuhan, jangan-jangan kita jatuh. Mungkin kita mempertanyakan itu. Contoh yang paling akurat, biasanya dalam rumah tangga, orang-orang baru berumah tangga. Tuh firman Tuhan katakan, jangankan orang baru, udah lama pun susah Saudara, taat kepada suami. Mungkin hal itu kita lebih familiar, ada masalah dalam keluarga, hal itu lebih familiar, kita lebih tahu jalan keluarnya. Tapi saat kita melepaskan itu, kita kata firman Tuhan submit kepada suami, kita melepaskan itu, pengetahuan kita biarkan suami kita yang ambil kontrol, walaupun mungkin secara akal sehat kita tahu prediksinya, aduh ini bakal salah nih, aduh bakal salah, tapi kita lepaskan, kita kasih, ya Tuhan firman-Mu untuk saya submit. Kita lepaskan, mungkin juga dalam kepemimpinan, mungkin kita tidak sependapat, tapi firman Tuhan adalah tunduk kepada pemimpinmu. Kita lepaskan, percaya deh saudara, saya mengalami sendiri, Tuhan bela. Tuhan bela orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Itulah janji Tuhan. Tuhan itu memberikan firman, tapi dia itu nggak semata-mata tutup mata. Dia bela. Amin. Jadi kalau saya kadang-kadang ada beberapa firman Tuhan yang sulit dilakukan, saya tetap saya mencoba untuk taat walaupun hati ini menggerutu, walaupun hati ini terpaksa, tapi percaya tetap ambil keputusan untuk taat. Tuhan bela. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, akui dia artinya setiap kondisi yang kita alami, kita selaraskan pikiran kita, kehendak kita kepada pikiran dan kehendak Tuhan. Akui dia. Kita mencari pikiran dan kehendak Tuhan, bukan pikiran kita. Dari sini saya belajar, dari proses ini, kira-kira kalau kan kita bilang segambar dengan Tuhan. Kalau dalam masalah ini saya berespon A, kira-kira Tuhan disenangkan nggak ya? Kita mulai coba kita memosisikan gitu loh. Jangan pikiran, aduh perasaanku, aduh egoku, aduh iniku. Tapi mulailah, belajarlah untuk kira-kira kalau saya berespon ini Tuhan disenangkan nggak ya? Tuhan didukakan nggak ya? Atau sebaliknya, kalau saya melakukan B, saya jadi batu sandungan nggak ya? Gitu saudara. Jadi kita mengakui Tuhan artinya mencari pikiran, mengira-ngira dari mana pedomannya adalah firman. Mengira-ngira kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan saya mau berespon apa dalam masalah ini. Amin saudara. Itulah mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan yang pertama melibatkan Tuhan. Yang kedua melepaskan kontrol kita. Memberikan otoritas kepada Tuhan. Yang ketiga menyelaraskan pikiran dan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Dan yang keempat, betul-betul menyadari Tuhanlah sumber hikmat. Hikmat bukan sekedar pengetahuan atau kepintaran, tapi kemampuan untuk melihat dari cara pandang sudut Tuhan. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Maka itu kita perlu mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Untuk supaya Tuhan meluruskan setiap jalan kita. Kita diberikan hikmat. Jadi kita dikenal bukan orang yang pintar saja, tapi orang yang berhikmat. Begitu pentingnya hikmat dalam kehidupan kita. Kadang saya dulu sekali dulu ada momen di mana saya berbeda pendapat dengan mama saya. "Irin, kamu mungkin bisa kerja keras, kamu bisa melakukan itu dan mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi kamu harus tahu, minta itu kehendak Tuhan atau diizinkan Tuhan." Aduh, saat itu hati saya nggak benar, saya masih belum rohani. "Ah, mama ini mungkin karena dia sarjana hukum, dia mahir dalam berkata-kata, dia cuman hanya mau saya dengerin dia." Tapi
lama-kelamaan Tuhan singkapkan. Artinya kehendak Tuhan dan Tuhan izinkan. Perfect will and permissive will katanya. Itu berbeda, Saudara. Kehendak Tuhan kemarin dikatakan yang sempurna, yang baik, yang manis karena Tuhan kita baik. Tapi yang diizinkan Tuhan mungkin dua-duanya dalam kedaulatan Tuhan, tapi yang diizinkan Tuhan mungkin sesuatu yang nggak baik. Jadi kadang-kadang kalau bisa kita mencari kehendak Tuhan. Jangan diizinkan misalnya mau kita A, Tuhan izinkan. Contoh yang paling akurat saat, bangsa Israel meminta raja, Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Tapi apa itu kehendak Tuhan? Amin, Saudara. Marilah kita minta hikmat Tuhan untuk mengenal Roma 12 ayat 2, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Itulah kehendak Tuhan. Amin. Dan saya tutup dengan Yakobus 4 ayat 14 dan 15. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kehilangan lalu kelihatan lalu lenyap. Hidup katanya seperti uap. Jadi hidup kita itu sangat singkat, Saudara. Maka itu kita perlu mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan pagi ini kita diingatkan, akui Dia dalam setiap laku kita. Mari kita berdoa. Shikarabayana. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Engkau terus mendidik kami, Engkau terus setia mengingatkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hidup kami Bapa, ajar kami Bapa, kami mau mengakui Engkau di setiap laku, di setiap perkataan, tindakan, dan pikiran kami. Ambil alih hati kami, ambil alih pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami minta akal budi yang sehat, hati yang lembut, dan ketaatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu Bapa. Supaya semua yang kami tahu akan kebenaran firman-Mu, kami mampu melakukannya. Bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan, firman-Mu mengatakan bagi Engkau yang kurang hikmat, hamba-Mu mungkin kurang hikmat Tuhan. Kami meminta hikmat yang datangnya dari surga. Mampukan kami Tuhan, beri kami hikmat. Supaya kami bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini, pimpin kami hari ini, pimpin keluarga kami, tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema. Haleluya, haleluya, amin.